Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil islami wat taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah di sini, jamaah media sosial yang berbahagia, pertama bersyukur kepada Allah, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi tadi sampai malam hari ini, mengerjakan sholat 5 waktu dan mengerjakan aktivitas yang lain, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah di sini, jamaah media sosial yang berbahagia, pada hari ini akan saya sampaikan krisis kemanusiaan. Krisis kemanusiaan. Manusia pada abad 21 ini menunjukkan kemajuan yang luar biasa, terutama di bidang pemikiran, ilmu pengetahuan, dan teknologi, dan aspek-aspek lain yang mengantarkan manusia di bumi ini berada pada peradaban yang baik, yang luas, yang tinggi, yang tidak bisa kita bayangkan sebelumnya. Namun kebersamaan di dalam kehidupan yang maju itu, kecenderungan hidupnya mulai melakukan hal-hal yang ekstrim, gawat, dan bisa-bisa menghancurkan atau terbunuhlah dia. Maka manusia yang cenderung melakukan hal-hal ekstrim itu kadang tidak memikirkan jiwanya, tidak memikirkan dirinya dalam keadaan luka-luka, dalam keadaan patah tulang, dalam keadaan hancur, dan dalam keadaan mati. Maka dalam hal itu melahirkan krisis kemanusiaan. Krisis kemanusiaan yang modern. Ya. Manusia modern mulai mengalami kegersangan jiwa, rohani. Orang mengatakan loss of soul. Ya. Disorientasinya, maknanya, atau juga disebut bahasa kerennya anomali. Anomali itu adalah penyimpangan moral dan sosial. Maka kekerasan dan keterkejutan masa depan atau future shock namanya, future shock, karena hidup parameternya serba uang, serba materialistis, serba materi, kesenangan indrawi, kesenangan duniawi, dan tiada nilai keberagamaan. Semuanya ingin sendiri, kaya sendiri, hidup makmur sendiri, individualisme ada di masyarakat yang serba modern ini. Maka jamaah di sini, jamaah di media sosial yang berbahagia, itulah yang namanya krisis kemanusiaan. Maka pada tahun 2018 di Pasuruan ditemukan seorang perempuan berusia 29 tahun yang berprofesi sebagai perawat salah satu rumah sakit, ditemukan meninggal dalam kondisi gantung diri di lantai 2 rumahnya. Lalu September 2018 masih di Pasuruan ya, contoh di Pasuruan,
dijumpai seorang narapidana mengajak istrinya yang sedang berkunjung meminum racun. Ya. Jadi ini di Indonesia begitu ya. Karena terjadi krisis kemanusiaan. Tidak tahu bahwa ada hidup setelah mati. Yang terpenting mereka melakukan karena kepuasan diri atau karena tidak bisa menemukan jati diri bahwa agama itu penting. Sehingga keduanya mati dalam keadaan, dalam kondisi berpelukan. Di Jepang sebagai negara maju juga terjadi seperti itu. Angka kematian di Jepang ya, di Jepang yang serba maju itu angka kematian tertinggi diakibatkan bunuh diri. Kementerian Kesehatan Jepang mencatat 28.890 kasus kematian sepanjang tahun 2017. Jamaah di sini, jamaah media sosial yang berbahagia, dunia modern memberikan banyak hal lebih baik. Sampai seorang ibu ingin proses melahirkan tanpa kesakitan, ada rumah sakit menyediakan tempat ibadah, masjid, musola, banyak yang lebih baik dari bangunan hingga pelayanan, ruang ber-AC, adem, nyaman. Semuanya itu untuk apa? Semuanya untuk fasilitas manusia. Tetapi di samping itu, kehidupan manusia ini mulai runtuh oleh karena materi. Untuk mencapai jalan bahagia, agama Islam mengajarkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, memahami makna hidup, bahwa hidup ini harus dipertanggungjawabkan. Hidup ini harus ada yang dilakukan, terutama hidup di dunia pasti akan ditulis semua amal kita. Maka mempertanggungjawabkan semuanya itu adalah makna dari memahami makna hidup. Al-Quran telah jelas menjelaskan bahwa kehidupan di dunia ini adalah masa ujian bagi manusia. Di dalam Al-Quran Al-Baqarah, yaitu Al-Quran surat yang kedua ayat 155 yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi kita diharapkan bersabar dengan ujian-ujian yang mungkin saat ini tahun 2021 ini diuji dengan COVID-19. Kita harus sabar ya. Jamaah di sini, jamaah media sosial yang berbahagia, di dalam Al-Qur'an seperti itu adalah untuk memberikan penjelasan bahwa hidup kita perlu ada hal yang diubah, yaitu dengan kesabaran bisa berubah lebih baik. Kemudian Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3, Allah mengingatkan bahwa manusia tidak akan dibiarkan tanpa ujian, meskipun ketika ia telah mengatakan aku beriman kepada Allah. Tujuannya agar manusia tahu bahwa dia ada yang harus dipertanggungjawabkan, dan agar Allah mengetahui siapa yang benar-benar beriman. Yang artinya, apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan begitu saja, mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah benar-benar mengetahui orang-orang yang jujur, dan dia mengetahui pula orang-orang yang dusta. Jamaah di sini, jamaah media sosial yang berbahagia, kemudian untuk mencapai jalan yang bahagia itu yang kedua, bersabar dengan proses kehidupan. Proses kehidupan ini perlu kita lakukan karena tidak bisa ujuk-ujuk kaya,
ujuk-ujuk besar, ujuk-ujuk pandai, ujuk-ujuk cerdas, ujuk-ujuk dapat apa saja, tidak bisa. Harus ada prosesnya, ya. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 45-46 yang artinya jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, namun sungguh berat melakukannya kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Jadi kita sebagai seorang muslim ini harus yakin kita akan menemui Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus bersabar menghadapi hidup ini, dan kalau kita telah diuji oleh Allah, kita diharapkan sholat dan minta pertolongan Allah saja. Jangan minta pertolongan kepada selain Allah, ya. Jamaah di sini jamaah media sosial yang berbahagia. Kemudian Al-Qur'an surat Az-Zumar itu Al-Qur'an surat 39 ayat 10 yang artinya katakanlah hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Jadi orang sabar itu akan diberi oleh Allah rezeki. Kemudian yang ketiga, agar kita bahagia itu adalah mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala yang memberi kehidupan ini. Di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allah taala berfirman, wahai anak Adam, luangkanlah waktumu untuk beribadah kepadaku, niscaya aku penuhi dadamu dengan kecukupan dan aku tutupi kemiskinanmu. Namun jika kamu tidak melakukannya, maka aku penuhi dadamu dengan kesibukan dan aku tidak akan menutupi kemiskinanmu. Jadi Allah itu menjelaskan kepada kita lewat ucapan Nabi Muhammad SAW bahwa kita harus meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah, sholat 5 waktu dengan istiqomah, berzikir, kemudian melakukan hal-hal yang terbaik buat diri kita, agar kita kalau sudah meluangkan waktu untuk menemui Allah, maka Allah akan meluangkan waktunya dan memberikan kepada kita nikmat. Jadi dicukupkan dada kita merasa bahagia, kita merasa cukup, kita merasa kaya, walaupun kadang juga tidak punya uang. Jadi krisis kemanusiaan itu bisa teratasi dengan kita beribadah kepada Allah dengan tulus ikhlas dan meniatkan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.